Salam saudara, hari ini balik lagi dengan saya. Saya akan memberikan khotbah dengan judul Sadar Teknologi, yang terambil dari Roma 10 ayat 14 mengatakan, tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada dia jika mereka tidak mendengarkan tentang dia? Bagaimana mereka mendengarkan tentang dia jika tidak ada yang memberitakannya? Hari ini saya membawakan tentang sadar teknologi. Sebagai pengikut Kristus, kita memiliki sebuah misi, yaitu amanat agung, Bapak Ibu Saudara, yaitu tertulis dalam Matius 28 ayat 19-20 mengatakan, karena itu pergilah dan jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Dalam Roma 10 ayat 14 juga menjadi sebuah pengingat bagi setiap kita mengenai tanggung jawab, Bapak Ibu Saudara, untuk memberitakan Injil. Dimanapun kita berada, kita harus memberitakan Injil, Bapak Ibu Saudara. Di tempat kampus kita, di tempat kerja kita, di tempat sekolah kita, di tempat studi kita, kita harus memberitakan Injil. Zaman kini berubah dan berkembang, Bapak Ibu Saudara. Segala kini menjadi mudah dan cepat. Berdasarkan digital 2020 terungkap bahwa pengguna internet di seluruh dunia telah mencapai angka 4,5 miliar, Bapak Ibu, orang. Angka ini menunjukkan bahwa pengguna internet telah mencapai lebih dari 60% penduduk dunia, atau lebih dari 10 populasi bumi. Bagaimana dengan Indonesia? Berdasarkan laporan terbaru Arus Sosial pada tahun 2020 disebutkan bahwa ada 175,4 juta pengguna internet di Indonesia. Dibandingkan tahun sebelumnya ada kenaikan 17% atau 25 juta pengguna internet di negeri ini. Berdasarkan total populasi Indonesia yang berjumlah 272,1 jiwa, maka itu artinya 64%, setengah penduduk Indonesia telah merasakan akses ke dunia maya, Bapak Ibu Saudara. Apa kita mau mengambil kesempatan ini? Teknologi harus dapat memanfaatkan memberitakan kabar baik. Mulailah bergerak untuk bersaksi melalui teknologi, Bapak Ibu Saudara. Bergerak melalui teknologi zaman ini. Apa yang harus kita lakukan? Poin yang pertama yang mau saya sampaikan adalah tentang berdoa meminta pimpinan Tuhan. Dalam Amsal 2 ayat 6 mengatakan, karena Tuhanlah yang memberitakan hikmat, dan mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Ini adalah modal utama agar apa yang kita bagikan itu sesuai dengan kebenarannya dan untuk kemuliaan Dia. Untuk kemuliaan Dia gitu loh. Poin yang kedua yang mau saya sampaikan adalah tentang mulai bertindak, Bapak Ibu Saudara. Mulai bertindak. Dalam Lukas 16 ayat 10 mengatakan, barang siapa setia dalam perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Kita harus setia mulai dari perkara kecil, mulai bertindak, Bapak Ibu Saudara. Ketika kita mulai bersaksi, melakukan, tidak perlu menunggu sampai kita menjadi ahlinya dulu. Kita harus tahu dahulu bidang media, baru bersaksi. Kita harus tahu dulu medianya, baru kita bersaksi, Bapak Ibu Saudara. Aplikasi ini kita gunakan secara gratis supaya bisa memberitakan kabar baik, Bapak Ibu Saudara. Kita gunakan supaya di dalam media tersebut kita menjadikan alat saksi Kristus, Bapak Ibu Saudara. Pada akhirnya bergerak dengan cepat untuk memberitakan Injil atau kabar baik. Dalam Matius 24 ayat 14 mengatakan, dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Ketika kita mulai tahu teknologi, kita akan menyampaikan kabar baik yang sungguh indah, Bapak Ibu Saudara. Kiranya firman Tuhan yang singkat ini menjadikan kabar baik buat kita, jadikan kita kuat bersama-sama. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.